Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini hari Minggu tanggal 1 September pukul 5:25. Gue mau bahas PT Selamat Sampurna ya, karena eh ada teman kita di YouTube yang menanyakan kayak begini kira-kira. Bang, kalau misalkan gua meletakkan 50%, bukan 50 sih, sekitar 30% ya, 30% porsi portofolio gua di Selamat Sampurna itu bagaimana bang? Nah pertanyaannya begitu, dan kuncinya, kata kuncinya 30% portofolio di Selamat Sampurna. Nah kalau gue gini guys, kita lihat ya guys, jadi tadi guys ya 30% porto di SM. Nah, sekarang kita lihat Selamat Sampurna ini ekuitasnya di tahun 2018 dulu itu di angka 1,8 triliun. Kemudian jadi 2 triliun, 2,2 triliun, 2,5, 2,8, 3,2, 3,5. Dan di tahun 2024 full year berpotensi naik. Kalau misalkan kita lihat, Selamat Sampurna ini biasanya naik di angka 10 persenan, 12%. Ini pertumbuhan ekuitasnya ya. 12%, 8%, 10%, 14%, 11%. Hasil kalau di tahun 2019 ditarik sampai tahun 2023, rata-rata pertumbuhan ekuitasnya itu ada di angka 11%. Jadi naik terus dia, dan book value-nya juga naik terus. Tadinya di angka 300 perak, sekarang udah di angka 600 perak. Sudah naik 100%. Hal ini disebabkan Selamat Sampurna itu minimal ya, minimal selalu membagikan setahun itu 45% dividen payout ratio. 45% dividen payout ratio dari laba bersih. Ya, yang namanya minimal, ya lu udah dapat 45%. Kemudian faktanya dia membagikan dividen itu ya 50 sampai 60%. Jadi ada loh perusahaan yang memberikan statement kita akan membagikan dividen apabila laba bersih kita menyentuh 200 miliar. Ada. Karena laba bersihnya nggak menyentuh 200 miliar, ya perusahaan nggak bagi dividen. Ada perusahaan yang membagikan dividen payout ratio kita akan membagikan minimal 40%, ada. Selama Sampurna, manajemennya juga sudah menyampaikan bahwa kita akan membagikan dividen minimal per tahunnya itu 45%. Jadi terus kita akan bagikan dividen. Jadi lu udah mendapatkan jaminan bahwa perusahaan ini membagikan dividen terus. Harusnya begitu. Nah, sekarang kita lihat bisnisnya guys. Kita kan tadi udah lihat ekuitasnya meningkat terus karena memang nggak semuanya dibagikan dividen. Jadi peningkatan ekuitasnya itu signifikan. Ya karena ada yang ditahan sebagai laba bersihnya ada yang ditahan. Nah, sekarang kita lihat bisnisnya. Bisnisnya Selamat Sampurna itu ya kebanyakan adalah, paling besar itu adalah dari penyaringnya. Dan kita tahu penyaring ya atau filter. Filter itu ada di semua lini. Jangan dipikir filter itu cuma ada di kendaraan motor sama mobil untuk filter udara menghalangi debu masuk ke ruang makan. Enggak cuma itu. Untuk pendingin juga ada, alat berat juga ada, untuk kapal juga ada, untuk macam-macam. Filter itu ada banyak, dan itu ya kalau misalkan terus-terusan dipakai nggak bisa, dia akan pakai kemudian kotor ganti, pakai kotor ganti, nggak bisa. Memang sekarang ada filter yang dia bisa tinggal dicuci gitu ya, yang harganya juga mahal, cuman tetap yang bagus ya, yang bagus itu yang kayak begini karena dia memang harus diganti kayak gitu guys. Nah, filter itu nggak cuma digunakan untuk otomotif, untuk pendingin yang tadi gue bilang ada, untuk kapal, untuk apalagi tuh banyak banyak filter, menggunakan filter banyak. Memang dia juga ada radiator, ada karoseri ya, cuman nggak sebesar si filternya itu sendiri. Nah, mengingat kebutuhan filter ini cukup besar ya, walaupun ada kendaraan listrik, perusahaan juga sudah mulai adaptasi dengan kendaraan listrik. Kemudian si perusahaan juga sedikit banyak dia menyisikan
laba bersihnya sehingga perusahaannya juga terus bertumbuh dan dia juga membagikan dividen 45% minimal per tahun dengan kondisi-kondisi yang tadi gua sebutkan, dan dia juga merupakan salah satu pemain besar global. Jadi SMSM ini ya ekspornya itu di angka 60% loh guys. Domestiknya di angka 40%. Jadi jarang perusahaan, jarang ya, bukan berarti nggak ada ya, tapi jarang perusahaan yang mainnya justru lebih banyak ekspornya. Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan SMSM, walaupun SMSM ini spesifik dia di saringan ya, tapi kebanyakan perusahaan manufaktur ya, menyediakan part, itu biasanya dia banyak di domestik. Ekspornya ada, tapi belum mendominasi. Sedangkan SMSM ini lain, dia banyak ekspornya. Artinya SMSM ini adalah pemain yang cukup diperhitungkan di pasar global. Jadi, kalau misalkan lu menanyakan, apakah kan kita balik lagi ke pertanyaan ini ya. Apakah 30% di saham SMSM itu oke atau worth it? Ya, karena keadaannya, kondisinya dia membagikan minimal 45%, pemain yang diperhitungkan juga di pasar global, bisnisnya juga sustain, ya, bisnis saringan termasuk sustain, walaupun sekali lagi dia ada segmen lain, cuman yang besar di sininya, itu juga sustain, kemudian ekuitasnya juga bertumbuh, hutangnya juga kecil, secara bisnis juga menguntungkan banget ya, ROE-nya 20%, ya, ROE-nya 20% loh guys, 20% itu gede loh guys. Kemudian gross profitnya 30%, stabil. Net profit marginnya juga ada di angka 18%, 15% dengan rata-rata per tahunnya ada di angka 15%. Mengingat kondisi-kondisi tersebut, ya, SMSM ini memang cocok dan bisa untuk lo terapkan di lo koleksi di portofolio. Karena kenapa? Ya kita udah lihat dalam jangka panjang dia sahamnya naik terus. Karena apa? Stabil, guys. Untungnya perusahaan yang diversifikasi. Diversifikasi itu maksudnya gini ya guys ya. Dia kan diversifikasi saringan, tapi saringan nggak cuma digunakan untuk satu segmen, ya nggak digunakan untuk satu jenis segmen aja. Untungnya perusahaan yang melakukan diversifikasi ke berbagai macam lini dan segmen ya, dia biasanya kuncinya itu stabil, stabilitas nih. Jadi ketika misalkan nih ya ada penurunan harga batu bara, kemudian nanti penyerapan produk saringannya atau komponen untuk alat beratnya berkurang. Tapi kan nggak cuma digunakan untuk alat berat, untuk segmen lain juga digunakan. Jadi betul, memang sempat kecipratan cuan waktu tahun 2021 dan 2022 di mana tiba-tiba laba bersihnya naik kan guys, jadi 600 miliar, kemudian jadi 800 miliar, jadi 900 miliar. Sekarang berpotensi turun lagi. Ya nggak apa-apa, naik turunnya itu wajar. Cuman kunci dari perusahaan ini stabilitas. Coba lihat perusahaan-perusahaan yang melakukan diversifikasi bisnis. Astra, ya dia nggak akan sulit untuk roboh-roboh banget, itu sulit karena dia yang dicari sustain stabil. Kemudian gue pernah bahas, ingat ya, gue pernah bahas UNTR. UNTR ada beberapa perusahaan nikel kayak NICL, NCKL, UNTR, Antam, Harum dan sebagainya. Kalau misalkan disuruh memilih, milihnya UNTR. Kenapa? Ada Inco juga kan. Kenapa? Karena UNTR melakukan diversifikasi. Bisnis nikelnya itu bagian dari diversifikasinya UNTR. Ketika harga nikelnya roboh, ya UNTR nggak ikutan roboh, nggak kayak Antam kayak gitu, ya. Tapi kalau misalkan nikelnya naik, UNTR juga kecipratan cuan. SMSM sama, dia melakukan diversifikasi di mana nggak cuma satu segmen aja produknya diserap. Jadi kalau misalkan ada penurunan di salah satu segmennya, masih bisa ditolerir dengan segmen lain kayak gitu guys. Jadi yang dicari oleh perusahaan ini stabilitas. Makanya kalau misalkan 30% di SMSM, ya kalau lu memang orangnya biasanya mengoleksi saham 3 4 atau maksimal 5 di portofolio, SMM bisa dijadikan salah satu pilihan. Kenapa? Ya karena dia dividennya 4 tahun sekali, lu dapat transfer 4 tahun. 4 kali dalam setahun. Sorry. 4 kali dalam setahun, 4 kali dalam setahun gitu. Walaupun gak gede-gede banget ya kalau secara yield, tapi kan ada loh orang yang punya modal gede dalam 1 tahun yang penting gue dapat
4 kali lah transferan, ada yang seperti itu. Itu kalau misalkan lo penganut yang melakukan diversifikasi 3 sampai 5 saham, karena 30% kan biasanya udah gede. SMSM boleh, cuman kalau gua pribadi, ingat ini subjektif ya guys ya. Kalau gua pribadi ya, 30% itu adalah angka yang besar untuk melakukan diversifikasi. Jadi gue sangat jarang ada angka 30% porsi di portofolio. Biasanya maksimal 20%. Kalau misalkan gue pede dengan satu segmen, misalkan satu sektor nih, sektor batu bara, ya misalkan ya. Pernah porto gue 100% sektor batu bara, cuman yang nggak semuanya ditumpuk dalam satu saham, itu juga gue beli ITMG, gue beli Adro, gue beli PTBA, kemudian yaitu saham-saham batu bara. Jadi walau seyakin-yakinnya gue yakin dengan sebuah sektor, tetap gue dalam melakukan pemilihan sahamnya itu melakukan diversifikasi dan nggak nyampe 30% biasanya. Kayak gitu guys. Kecuali memang itu benar-benar istimewa, istimewa banget sehingga kalau ya SMSM kan ya bagus gitu, bagus, sustain, stabil. Cuman kalau istimewa kan nggak juga. Ada banyak saham yang lebih istimewa daripada SMSM. Kayak gitu guys. Kalau dibilang sustain dan bagus, stabil, ya jawabannya ya. Cuman kalau untuk istimewa belum SMSM. Harganya juga nggak terlalu murah kan. Saat ini PL-nya 13, ya PBV-nya 3. Ya kalau dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir sih memang murah. Cuman kalau misalkan dia sempat loh mantul di harga segini nih, 1.600. Cuman kalau dilihat dari dividennya kan nggak gede-gede amat sebenarnya kan. Ya itu yang gue bilang SMSM bagus, stabil, oke, cuman nggak murah-murah amat, nggak istimewa-istimewa amat. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.